Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Wahyu Pratama dengan NIM 2024014029. Ini adalah video UK3 AIK4 yang dimana tugasnya adalah menjawab soal dalam bentuk video. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, itu adalah di era kecerdasan buatan atau AI yang terus berkembang, banyak teknologi yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan teks, analisislah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Yang pertama, menyikapi perkembangan teknologi seperti AI dengan menjadikan akidah Islam itu sebagai landasan utama dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Kemudian AI harus disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Umat Islam juga harus mengembangkan teknologi dengan niat mencari ridho Allah, bukan sekedar untuk kepentingan duniawi saja. Kemudian etika Islam itu wajib diterapkan dalam setiap proses teknologi, mulai dari penelitian, produksi, hingga ke penerapannya. AI tidak boleh digunakan untuk hal yang zalim, merusak, atau menyimpang dari prinsip kemanusiaan. Lanjut ke nomor 2, salah satu rambu dalam pengembangan teks dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikan contoh nyata dari kehidupan modern saat ini yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip tersebut dalam bidang teknologi informatika. Yang pertama adalah aplikasi Al-Quran digital dan AI pembelajaran Islam. Kasus pertama ini adalah yang sesuai. Kenapa? Karena aplikasi Al-Quran dan digital ini tujuannya adalah untuk membantu orang untuk belajar mengenai Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menuntut orang agar mereka melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah AI yang menghasilkan pemalsuan. Contohnya adalah AI deepfake yang digunakan untuk membuat konten yang merugikan orang lain dengan menggunakan wajah orang yang terkenal misalnya. Nah, sistem AI ini tuh sangat tidak sesuai dengan prinsip atau bertentangan dengan prinsip yang ada pada Al-Quran atau hadis. Kenapa? Karena ini termasuk adalah pemalsuan dan termasuk tergolong tindakan fitnah. Aktivitas ini bisa dikatakan merusak akhlak dan juga penyebaran konten haram dan maksiat. Kemudian yang nomor 3 adalah banyak orang saat ini berlomba-lomba untuk menuntut ilmu untuk meraih gelar atau pekerjaan yang lebih tinggi. Jelaskan perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam. Apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Yang pertama adalah menuntut ilmu untuk dunia semata. Nah, ciri-cirinya itu adalah niatnya hanya untuk mendapatkan gelar, jabatan, harta, atau status sosial. Ilmu yang digunakan untuk kesombongan, kompetisi yang tidak sehat, bahkan untuk menipu atau merugikan orang lain. Nah, dampaknya bagi individu tersebut apa? Dia akan menjadi orang yang sombong, haus pengakuan, cenderung stres atau kecewa jika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu dampak pada masyarakat adalah munculnya krisis moral, penyalahgunaan ilmu, kompetisi tidak sehat, dan ilmu menjadi alat kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah yang kebalikannya, yaitu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah niat utamanya adalah untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Kemudian ilmu yang dipelajari untuk mengabdi kepada Allah, membantu umat dan menegakkan kebenaran. Nah, dampaknya apa terhadap individu tersebut? Dia akan lebih tenang, sabar, rendah hati, dan terus belajar sepanjang hidupnya. Dampaknya bagi masyarakat adalah tumbuhnya generasi
berilmu yang berakhlak, cipta masyarakat beradab dan bermartabat, serta ipteks digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kerusakan. Kemudian nomor yang keempat adalah di tengah kemudahan akses informasi dan ilmu di era digital, banyak orang yang terjebak pada informasi yang tidak valid atau hoax. Berdasarkan prinsip keilmuan dalam Islam, bagaimana cara seorang Muslim menyikapi hal ini agar tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak menyesatkan? Yang pertama adalah wajib memverifikasi sebelum percaya. Prinsip ini sangat jelas. Intinya jangan langsung percaya terhadap info mentah, apalagi dari sumber yang tidak jelas atau sumber yang provokatif. Seorang muslim itu harusnya menyaring berita sebelum menanggapi atau menyebarkannya. Kemudian nomor 2 adalah timbang dengan akal sehat dan etika Islam. Seorang muslim harus berpikir secara logis, waras dan hati-hati, bukan mudah terbakar oleh emosi, terutama oleh konten-konten provokatif, clickbait ataupun hoax lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mencari ilmu dari sumber yang amanah. Nah, ilmu dan informasi yang benar hanya didapat dari orang yang jujur, adil, dan berkompeten. Dalam Islam, kita diajarkan belajar dari ahlul ilmu, seperti ulama, guru, atau pakar yang terkhusus pada bidangnya. Jadi kalau ada berita medis, tanyanya ke dokter. Kalau ada agama ya tanya ke ustadz yang paham, bukan dari akun-akun tidak jelas. Kemudian yang keempat adalah penyebaran informasi yang tidak jelas. Kalau tidak tahu kebenaran aslinya, jangan ikut-ikutan nge-share. Itu bisa termasuk dosa karena menyebarkan kebohongan atau fitnah, walaupun kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Islam menekankan tanggung jawab atas setiap perkataan dan tulisan yang kita sebarkan. Jadi itu adalah jawaban dari keempat soal yang tepat soal pada UK 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.